Apa sih omset itu? Gimana cara ngitungnya? Terus penting nggak sih buat bisnis kamu? Oke, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Sebelum memulai, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Dan jika Anda menonton di YouTube, pastikan Anda menekan tombol lonceng agar Anda mendapat notifikasi setiap ada video baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih dalam channel kita, Projasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngomongin apa sih omset itu, gimana cara ngitungnya, terus penting nggak sih buat bisnis kamu? Oke, jadi apa sih itu omset? Nah, supaya lebih jelas, saya udah nyiapin penjelasan visual buat teman-teman ya. Yuk kita coba. Nah, oke, perkenalkan ini namanya Wawan. Dan yang di sebelah kanan itu namanya Joni. Nah, si Wawan ini pengen berbisnis. Bisnisnya apa? Bisnisnya baju. Nah, jadi pertama-tama dia itu coba beli baju yang harganya 70.000. Nah, karena dia bisnismen, dia pikir gimana supaya dia untung, maka dia jual baju tersebut kepada Joni. Oke, si Joni pun oke, bagus nih kata Joni kan. Bagus bajunya. Berapa Wan harganya? Si Wawan ngejawab harganya adalah 100.000. Nah, maka bisnis pun terjadi. Nah, si Wawan akhirnya jadi dia buka bisnis baju. Besoknya si Wawan jual 2 baju. Nah, jual 2 baju. Jadi uang yang harus dia keluarin berapa kira-kira? Tentunya 70 dikali 2 ya. 70 dikali 2 artinya 140.000. Nah, ternyata si Joni suka dan si Joni nawarin ke teman-temannya. Maka si Joni beli 2 baju tersebut dan akhirnya si Joni harus membayar sebesar 200.000. Oke. Wah, ini bisnis yang bagus banget nih. Menurut Wawan, banyak orang yang suka gitu. Si Joni bisa nawarin ke teman-temannya. Nah, oke. Besoknya lagi si Wawan bersemangat dan akhirnya si Wawan mencoba untuk beli 20 baju. 20 baju ya. 20 baju. Nah, kemudian kira-kira modal yang diperlukan si Wawan berapa nih buat 20 baju? Jadi 70 dikali 20 ya. Sekitar 1.400.000. Nah, setelah diskusi sama si Joni, "Hey John, gimana nih ada 20 baju?" "Oke lah," kata Joni. "Bagus, baju kamu ini kualitasnya bagus banget. Aku akan coba tawarin ke teman-teman." Nah, akhirnya si Joni ini dapat menjual seluruh bajunya. 20 bajunya dapat dijual semua. Si Joni ini keren juga ternyata. Bisnismen juga ternyata. Nah, bisa terjual 20 baju. Akhirnya jumlah uang yang harus dibayarkan ke Wawan ini sebesar 2 juta. Nah, oke. Teman-teman udah ngerti kan ya? Kira-kira kalau kita naikin terus hingga 200 baju pun udah gampang menghitungnya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini di dalam tabel bentuknya seperti ini kira-kira. 70 baju, nah harga satu baju 70.000 dijual 100.000, untungnya 30. 140 kalau 2 baju 140.000 dijual 200.000, untungnya 60. Kemudian kalau 20 baju modalnya itu 1.400.000 dijualnya 2 juta dan keuntungannya 600.000. Nah, ini modal, teman-teman kan udah tahu ya itu modal. Kemudian yang 1, 2 dan 20 ini adalah jumlah terjual. Dan yang 100.000 inilah yang kita sebut dengan omset. Nah, ini dia. Jadi pertanyaan awal kita, apa itu omset? Nah, inilah dia. Omset. Omset itu total terjualnya gitu, total uangnya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah profit. Nah, profit itu adalah keuntungan, keuntungan teman-teman. Menurut KBBI itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, omset itu apa? Omset itu adalah jumlah uang hasil penjualan
barang jasa tertentu selama suatu masa penjualan. Bisa dalam setahun, bisa dalam seminggu, bisa dalam sebulan. Jadi gitu ya. Nah, sekarang oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, andaikan seandainya si Wawan itu jual bajunya ada dua jenis. Satu 70.000, satu 80.000. Maka tetap omsetnya itu adalah total penjualan dari dua jenis baju itu ya teman-teman. Misalnya ada jual baju kemeja, yang satunya baju kaos. Jadi total penjualannya itu adalah omsetnya. Misalnya baju kaosnya dijual 100.000, baju kemejanya dijual 200.000 dan maka totalnya itu 300.000. Nah, itulah yang disebut omsetnya si Wawan. Jadi omset itu total penjualan seluruh produk. Jadi kalau teman-teman menjual retail banyak banyak jenisnya atau paling enggak lebih dari satu jenis, maka total penjualannya itulah yang disebut omset. Nah, oke. Teman-teman udah jelas banget kan? Oke. Kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya itu nah ini dia. Secara visual, cara menentukan omset itulah jumlah produk terjual dikali harga produk. Nah, itu tadi. Kalau produknya itu banyak, maka masing-masing harus dikalikan. Misalnya kemejanya terjual 3, ya dikalikan harga produknya. Kaosnya terjual 2 misalnya, ya dikalikan harga produknya, kemudian dijumlahkan. Maka dapatlah omsetnya. Omset teman-teman. Omset per bulan atau per tahun bisa tergantung teman-teman menghitung jumlah produknya itu per apa, per bulan atau per tahun. Oke, selanjutnya yang terakhir itu adalah profit. Nah, apa itu profit? Nah, profit itu adalah surplus yang tersisa setelah total pendapatan dikurang total biaya. Nah, apa yang kita hitung tadi, profit itu masih sangat kasar ya. Coba kita balik lagi. Nah, ini dia. Ini masih sangat kasar. Karena apa? Karena kita hanya mengurangkan omset dengan modal. Makanya bisa untung 30.000. Padahal dalam penjualan teman-teman mungkin butuh biaya kirim misalnya itu kan. Itu juga akan mengurangi profit teman-teman. Atau biaya untuk mengemas packaging barangnya ya. Mungkin teman-teman bungkus plastik, jadi ada biaya plastiknya dan biaya membungkusnya gitu. Atau teman-teman misalnya apa ya, berikan servis yang lain gitu kan. Nah, itu akan mengurangi profit. Walaupun mengurangi profit tapi meningkatkan value dari produk teman-teman. Misalnya di antara yang lain itu baju yang lain dijual dikemas dengan kantong kresek, sedangkan teman-teman dikemas dengan plastik yang elegan. Nah, itu akan meningkatkan value dari produk teman-teman. Nah, tapi tentu sebagai akibatnya profitnya juga menipis. Seperti itu. Nah, itulah yang disebut profit. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan omset dan profit. Selanjutnya kita akan ngebahas bisnis yang perputarannya cepat. Nah, apa hubungannya sama omset? Nah, ini dia. Bisnis yang perputarannya cepat itu sangat perlu mengetahui omsetnya, sangat peduli dengan omsetnya. Apa misalnya bisnis yang perputarannya cepat? Contohnya itu adalah bisnis-bisnis yang menjual barang yang mudah expired. Jadi misalnya kalau nggak laku hari ini barang bakal expired dan nggak bisa dijual lagi. Nah, misalnya biasanya itu adalah produk makanan. Jadi misalnya kalau makanan ini apa yang mudah itu ya? Yang mudah expired. Nah, apalah misalnya makanan A, jadi dia harus laku semuanya hari ini. Nah, itu dia harus dipaksa laku semua hari ini supaya barangnya ini tidak terbuang. Dan akhirnya mungkin jika memang sulit untuk bikin dia laku, terpaksa barang itu dijual dengan harga murah supaya nggak rugi-rugi banget. Dan jenis bisnis ini yang sangat peduli dengan omset ya. Bisnis yang perputaran cepat, dia sangat perlu mengetahui omsetnya. Berbeda dengan bisnis-bisnis dengan barang yang tidak mudah expired. Misalnya kalau teman-teman itu jual misalnya mainan anak, itu yang mereka pedulikan itu adalah profitnya, berapa marginnya gitu kan. Kalau memang sebulan nggak laku ya nggak apa-apa karena mainan gitu kan.
Yang penting profitnya, jangan sampai rugi. Nah, seperti itu. Nah, itu ya bahasan kita. Oke, itu mungkin untuk profit mungkin akan saya buatin video khusus ya, karena profit ini agak banyak bahasannya. Jadi lebih spesifik gitu ya. Nah, untuk video omset ini saya mungkin cukupkan sekian dulu, dan jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong diingatin ya teman-teman, biar saya dapat memperbaiki kesalahan tersebut. Jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar. Dan jika ada masukan, jangan ragu-ragu untuk beri masukan kepada saya, supaya saya bisa lebih berkembang. Dan jika ada usulan pembahasan, tulis aja di komentar. Semoga saya nanti ke depan pada video-video berikutnya bisa ngebahas bahasan tersebut. Oke, mungkin itu. Dan terakhir ini, kalau teman-teman pengen konsultasi jasa pembuatan website atau konsultasi tentang digital marketing, teman-teman bisa langsung hubungi saya di projasaweb.com atau email langsung di info@projasaweb.com. Saya beserta tim di Projasaweb akan dengan senang membantu teman-teman. Oke? Mungkin itu saja video dari saya. Jangan lupa subscribe supaya saya bisa terus bikin video seperti ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.